damai Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami temukan pengharapan. Hanya di dalam Engkau kami tahu kami aman Tuhan Yesus. Dalam hati-Mu, dekat dengan tahta-Mu Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Tempat yang kami rindukan untuk kami boleh berada setiap waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat anugerah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh hidup sampai hari ini Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebagai respon dari ucapan syukur kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kayak mau duduk dia mendengarkan isi hatinya Tuhan kepada setiap kami di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, urapilah hamba-Mu Tuhan. Biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia hamba berkata-kata, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan isi hatinya Tuhan buat siap jemaat Tuhan di tempat ini. Biar sungguh Tuhan apa yang hamba-Mu ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Berbicaralah kepada setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Pulihkanlah setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Jamahlah Tuhan setiap orang tua di tempat ini. Pulihkan hati setiap anak di tempat ini Tuhan Yesus. Buat umat-Mu mengerti, berikan kami Tuhan hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk boleh mendengar, menerima dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mengundang hadirat Roh Maha Kudus mengalir di tempat ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerinduanku church, dengan bangga mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku church. Apa kabarnya sore hari ini saudara sekalian? Luar biasa, puji Tuhan, kita akhirnya sampai di minggu yang terakhir, episode terakhir dari rangkaian serial khotbah mengenai family, mengenai keluarga. Di minggu yang pertama kita sudah bahas mengenai desainnya Tuhan, rancangannya awalnya Tuhan, mengenai keluarga. Dan kemudian kita masuk mengenai husbands. Kemudian minggu lalu kita bicara soal wife. Dan kali ini kita akan tutup rangkaian khotbah ini, serial khotbah ini dengan tema mengenai children, mengenai anak-anak. Mungkin saudara berpikir, oh saya belum punya anak, kayaknya bukan buat saya deh khotbahnya deh. Atau saudara berpikir, saya belum nikah, masih jauh lah pastor lah. Gimana mau nikah, jodohnya aja belum ada, masih jomblo pastor. Atau mungkin saudara ada yang bilang, ya sampai hari ini kami belum dikaruniakan keturunan pastor. Kayaknya gimana ya, dengar khotbah ini juga gimana gitu rasanya ya. Tapi saya beri judul dalam khotbah saya adalah The Beauty of Parenting. The beauty of parenting. Mungkin tidak semua dari kita adalah orang tua. Tapi bukankah setiap kita adalah anak? Amin. Mungkin gak setiap dari kita adalah orang tua. Mungkin gak semua dari kita sudah menjadi orang tua. Tapi bukankah setiap kita adalah seorang anak? Amin. Nah, kita sering mendengar bahwa banyak pengajar kita sering diajarkan dari kita kecil, kita sering diajarkan untuk anak-anak menghormati orang tuanya. Dikatakan bahwa dalam hukum Taurat, perintah Tuhan yang disertai dengan janji adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kita hafalin itu dari kita SD dan kita kayaknya udah hatam deh soal itu deh. Sekalipun mungkin orang tua kita mungkin orang tua kita dysfunction dalam keluarga. Tapi karena kita tahu kita anak di posisinya nih, harus hargain orang tua nih. Ya udah deh, ikut deh, nurut deh. Tapi gini loh, perintah ini menarik saudara. Perintah ini ditujukan kepada anak-anak. Anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kenapa Tuhan memberikan perintah ini? Kalau kita mau teliti lebih dalam, bahwa Tuhan memerintahkan anak untuk menghormati orang tua, berarti Tuhan menganggap peran orang tua adalah peran yang begitu serius, begitu penting dan begitu mulia. Makanya kenapa anak-anaknya, generasi di bawahnya diwajibkan Tuhan untuk menghormati orang tua. Karena orang tua adalah sebuah panggilan, sebuah peran yang begitu tinggi, begitu indah, begitu mulia. Saya akan buka dengan kutipan ini saudara. It's easier for parents to have children than for children to have real parents. Apa maksudnya? Buat seorang orang dewasa untuk punya keturunan, gampang. Punya anak lebih gampang ketimbang anak punya sosok orang tua.
Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Orang tua punya anak gampang. Dan orang tua berpikir dia sudah menjadi sosok orang tua yang tepat, yang benar, yang anaknya harapkan. Tapi pada kenyataannya, kita semua anak di sini, kita semua anak di sini. Tidak mudah untuk seorang anak benar-benar punya sosok orang tua yang memenuhi kebutuhannya dan terlebih lagi yang sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Pada kenyataannya ada banyak anak yang terluka. Kira-kira sebulan yang lalu, waktu kita bicara soal honor, ada salah satu poin khotbah saya bicara soal honoring children. Menghormati anak-anak. Ketika teman-teman dari sosial media potong-potong khotbahnya menjadi satu rangkuman khotbah, itu rame banget. Sampai hari ini saya masih menerima ratusan komentar dan DM mengenai khotbah saya yang itu. Dan isinya adalah anak-anak yang terluka sama orang tuanya. Ada yang bilang, kenapa sih kok FYP-nya di anak bukan FYP-nya di orang tua? Ada yang bilang, sengaja puter gede-gede di depan orang tua biar denger. Dari situ saya bacain komen-komennya, saya menyadari banyak anak-anak yang terluka sama orang tuanya. Tapi mungkin gak berani ngomong, karena dibilang, ntar dibilang gak menghormati orang tua. Dibilang anak durhaka, dan lain-lain. Pada kenyataannya kita gak bisa tutup mata bahwa ada banyak anak yang terluka karena orang tuanya. Pada kenyataannya kita gak bisa tutup mata bahwa ada begitu banyak anak yang tidak memiliki sosok orang tua dalam hidupnya. Pada kenyataannya ada banyak orang tua yang gagal. Ada banyak keluarga yang hidup serumah kok. Ada kok orang tuanya serumah kok, satu atap kok. Tapi gak saling mengenal mereka satu sama lain. Anak gak kenal sama orang tuanya, orang tua gak kenal sama anak-anaknya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2024, di Indonesia sekitar 20% anak Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan ayah. Artinya 1:5, saudara. 1 dari 5 anak di Indonesia kehilangan sosok ayah, fatherless generation. Indonesia adalah salah satu negara fatherless paling banyak, paling besar di dunia. Tampilin gambar berikutnya deh. Next. Klik. Belum, gambar berikutnya. Ya. Berapa banyak dari kita yang rumahnya kayak begini? Entah mungkin kita di posisi orang tuanya. Mohon maaf, saya gak bermaksud menyinggung siapapun. Atau mungkin kita di posisi anaknya. Next. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang yang kondisinya seperti ini? Anaknya ada sih, papa mamanya ada kok, ngelihat di atasnya dia kok bareng-bareng satu ruangan kok. Tapi papanya sibuk sendiri, mamanya sibuk sendiri. Mamanya lagi sibuk check out Shopee. Bapaknya sibuk gak tahu ngapain, lagi ngeliatin modif mobil kali, atau lagi mabar. Anaknya cuma minta, ayo temenin aku main dong. Nanti, papa lagi sibuk. Temenin aku dong main. Nanti. Aduh, ntar dulu deh, mama capek, ntar dulu. Nothing is more important in your life than being one of God's tool to form a human soul. Saudara yang sudah menjadi orang tua, bukankah sebuah kehormatan dari Tuhan kepada kita dipercayakan untuk mendidik, membesarkan, bertanggung jawab atas kehidupan seorang manusia yang jiwanya dalam miliknya Tuhan, yang Tuhan tetapkan. Pada ibu-ibu, perempuan-perempuan, bukankah sebuah kehormatan tubuh kita dipercaya sama Tuhan untuk membesarkan dari sel, 2 sel sperma, 1 sel sperma, 1 sel telur bersatu, terjadi pembuahan di dalam tubuh kita. 9 bulan kita bentuk, kita bawa-bawa itu bayi, kita yang keluarin. Bukankah sebuah kehormatan? Bukankah sebuah hal yang indah dan mulia dipercayakan sama Tuhan? Dipercayakan Tuhan menjadi alatnya dia untuk membentuk jiwa seorang manusia. Hari ini kita mau sama-sama belajar, saudara, Biblical Guide to be a Godly Parents. Ada 3 poin yang saya persiapkan, saudara sekalian. Siap diberkati lebih lagi, amin. Tapi saya boleh gak kita bikin aturan main dulu, boleh gak? Buat para orang tua, saya juga orang tua, mungkin saya jadi orang tua baru 7 tahun, saudara. Tapi saya jadi anak udah 35 tahun kurang lebih. Boleh nggak izinin kita orang tua yang udah jadi orang tua semua, sama-sama kita sepakat, kita mau rendahin hati kita dulu nih, buat diajar sama kebenaran firman Tuhan. Dan buat para anak, saya pengen anak-anak pada hari ini, tadi saya bilang setiap kita di tempat ini adalah seorang anak ya. Kita hari ini mau sama-sama dipulihkan. Luka apa yang pernah ditaruh oleh orang tua di atas kita, hari ini kita mau tinggalin hari ini di gereja. Kita keluar jadi pribadi yang bebas.
Kita nggak lagi nanggung beban itu, kita nggak lagi bawa-bawa luka-luka itu, dan kita warisin ke anak-anak kita. Amin. Sepakat dulu aturan mainnya ya, amin ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Poin yang pertama, turn your heart first. Apa maksudnya? Gini, parenting dimulai dari sikap hati yang mau mengakui dan berbalik kepada Tuhan. Bear with me, sama-sama kita baca dulu dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca yuk, 3, 2, 1. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan ayat ini saudara, perhatikan ayat ini. Ayat ini adalah ayat terakhir, ayat paling terakhir dalam perjanjian lama. Merupakan sebuah nubuatan melalui Nabi Maleakhi. Merupakan sebuah nubuatan paling akhir, that's it. Setelah kata ini, setelah kata musnah titik, habis itu perjanjian lama selesai. 400 tahun, silence. Sorga tidak memberitakan apa-apa kepada bumi. Gak ada rasulnya, gak ada nabinya, gak ada yang lain-lain semuanya. Silent 400 tahun. Baru kemudian dimulai dengan kelahiran Yesus. Dan Injil Matius dimulai dengan silsilah. Perjanjian lama diakhiri dengan nubuatan. Mengenai apa? Bicara soal apa ini? Bicara soal berarti ada hati bapa dan anak yang gak terkoneksi. Ada arah hati bapak dan anak yang gak nyambung nih di sini nih. Makanya dinubuatkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Perjanjian lama diakhiri dengan sebuah nubuatan, sebuah janji mengenai pemulihan keluarga. Pemulihan hubungan orang tua dan anak. Perjanjian baru dimulai dengan silsilah keluarga. Dimulai dengan ini anaknya si ini memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan ini. Dan kalau kita lihat dalam silsilahnya Yesus, isinya orang-orang gagal. Ada banyak skandal dalam silsilahnya Yesus. Tapi Yesus memilih untuk hadir di sana. Untuk apa? Untuk memutuskan kutuk keturunan itu. Untuk mematahkan semua kegagalan manusia. Makanya di dalam Yesus kita semua adalah ciptaan yang baru. Semua kutuk, semua kegagalan dibayar lunas. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Oke? Kita akan lanjut dulu yuk. Masalah utamanya parenting, kalau kita lihat dari ayat ini. Masalah utama dalam parenting, dalam hubungan orang tua dan anak. Berarti adalah masalah hati. Masalah hati. Kita orang tua sering keliru. Kita pikir anak kita nakal. Kita pikir anak kita membangkang. Kita melihat dari responnya, perilakunya, sikapnya. Tapi kita lupa untuk melihat masalahnya bukan di situ. Masalahnya di hati. Makanya nubuatannya adalah mengenai hati. Kita berusaha cari teknik. Kita cari tips-tips parenting. Kita berusaha untuk metode-metode lah, Montessori lah dan lain-lain lah. Kita berusaha mikirin kurikulum apa yang terbaik buat anak-anak kita. Kita cari tips bagaimana membuat anak nurut, bagaimana membuat anak sukses. 10 langkah mendidik anak yang sukses. Tapi kita lupa bahwa isu utamanya adalah soal hati. Parenting adalah sebuah pelayanan dari Tuhan. Bicara soal Injil. Kenapa? Karena Tuhan, kita posisinya anak, dia Bapa. Ketika kita dipercayakan menjadi orang tua di sini bukan hanya bicara soal keturunan biologis kok. Kalau mungkin saudara di sini mungkin saudara memimpin tim, saudara punya anak buah, pimpin komsel, ada anak-anaknya. You being a parent untuk anak-anak itu, untuk orang-orang itu yang ada di bawahmu. Menjadi orang tua bicara soal pelayanan Injil. Masalahnya anak bukan di perilaku mereka, dan masalah kita di orang tua bukan gak paham strategi. Apa masalah utamanya? Apa masalah utamanya? Dosa dan kejatuhan manusia. Udah dari sananya, saya selalu bilang dalam khotbah saya, udah dari sananya manusia ini bobrok. Manusia ini nature-nya dosa, sinful, fleshly, kedagingan. Kenapa? Karena nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Ingat waktu serial yang pertama bicara soal keluarga, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. And that's why since then manusia jatuh dalam dosa, bobrok. Kalau mungkin kita dengar anak-anak bagaikan kertas putih, tidak mengenal dosa. Dosa perilaku iya. Tapi dosa yang dalam daging dibawa. And that's why, dari situlah maka tadi saya katakan gini. Menjadi orang tua dimulai dengan sebuah pengakuan. Bukan dengan sebuah teori, bukan sebuah metodologi, bukan sebuah prinsip, strategi. No. Menjadi orang tua dimulai dengan pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan bahwa I need grace. Saya butuh kasih karunia Tuhan. Saya tanya sama orang tua di tempat ini. Jadi orang tua gampang apa susah, Bu? Jadi orang tua gampang apa susah, Pak? Susah.
Saya aja kadang-kadang nanya sama Tuhan, Tuhan kok ngasih anak 2 sih Tuhan? Kita tuh pada dasarnya manusia apa? Egois. Tapi bukankah benar ketika kita menjadi orang tua kita gak bisa egois lagi? Dari dia lahir aja, jam tidur kita udah dihabisin sama mereka kan? Kita lagi enak-enak tidur, aduh akhirnya bisa rebahan juga. Baru merem sebentar udah ngah. Susuin, udah pegel-pegel di sini sambil ketiduran. Tidur juga akhirnya. Taruh pelan-pelan. Baru ditaruh. Baru bisa tidur sebentar, nangis, popok basah. Bukankah pada dasarnya kita semua tuh manusia yang egois? Apa buktinya kita semua egois? Saya mau tanya, kalau kita selfie grup rame-rame, muka siapa yang kamu lihat pertama? Muka fotografernya. Gak mungkin, tanya tuh sama Iris tuh fotografer tuh. Tanya masalahnya semua cok. Iris fotoin dong, fotoin. Boleh lihat gak? Igonya jelek, ulang dong, ulang. Kalau temenmu cakep kamu gak peduli kan? Pada dasarnya kita manusia egois. Dan ketika kita menjadi orang tua, kita gak bisa egois. Bapak-bapak, kerja cari uang. Padahal males, capek. Karena dimarahin sama bos di kantor, gak keluar, gak resign. Karena kenapa? Mikirin susu anak mahal. Mikirin sekolah anak mahal. Ibu-ibu, kau rela bangun pagi-pagi. Padahal bukan kau yang sekolah. Tapi setiap pagi kita bangun pagi kan? Kita bangun lebih pagi daripada yang sekolah. Kita bangun lebih pagi, kita bangunin dia yang marah-marah sama kita. Enggak mau aku ngantuk, aku capek. Kita kan kayak, emang lu pikir gue gak capek banguninnya? Bukankah kita adalah makhluk yang egois, tapi ketika kita menjadi orang tua kita gak bisa egois. Jadi orang tua tuh susah, that's why we need grace. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Saudara mesti menyadari ini. Pertama-tama kita mesti menyadari ini. Kasih karunia, grace, bukan hanya berlaku. Gini loh, ketika kita ngomongin soal kasih karunia. Mungkin kita berpikir, oh kasih karunia itu yang mengampuni dosa kita. Sehingga kita selamat. Yes, kasih karunia berlaku untuk masa lalu kita. Kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Kita ditebus oleh dosa dari dosa-dosa kita. Ketika kita bertobat, kita menerima kasih karunia Tuhan. That's true. Mungkin kita bicara soal grace, kita ingatnya masa depan. Oh nanti ketika Tuhan datang, karena kasih karunia-Nya yang besar, kita akan terangkat bersama-sama dengan Dia. Kita diampuni, kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Betul, tapi di masa sekarang, kita butuh kasih karunia Tuhan loh. Kasih karunia-Nya bukan hanya mengampuni, tapi kasih karunia-Nya memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya pada hari ini. Amin. Kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Yang repot adalah ketika orang tua terlalu gengsi untuk mengakui bahwa I need grace. Kalau hati kita yang penuh amarah gak diselesaikan, kita kontrol freak, kita pengen dihormatin, ngejar reputasi lewat anak. Berapa banyak kita lihat anak-anak yang dieksploitasi sama orang tuanya. Anak-anak jadi identitas orang tuanya. Kalau anaknya pinter, itu kebanggaan orang tuanya tuh. Betul orang tua bangga, tapi bukankah seringkali terjadi kita sebagai orang tua taruh identitas kita pada prestasi anak-anak kita tuh. Aku, mamanya, anakku ranking juara 1. Lomba paduan suara internasional, itu aku soleh kor di gereja dulu. Kita taruh identitas kita kita taruh beban itu kepada anak-anak kita. We are not the savior of our kids. Ini yang harus kita sadarin dulu nih Pak Bu. Sebagai orang tua juga saya berat ngomong ini. Kita kan sayang sama anak kita ya. Kita pikir tuh, oh kamu tuh dengerin kata-kata mama hidup lebih lama dari kamu turutin semua yang udah mama buat. Mungkin motivasinya kita pikir baik. Tapi kita perlu menyadari ini Pak Bu. Kita perlu rendah hati untuk mengakui ini. Bahwa we are not the savior for our kids. Siapa penyelamatnya anak-anak kita? Jesus. Gak ada yang lain. Jesus is the savior of our kids. Bukan kita. Mazmur 127 ayat yang ketiga bilang begini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak milik siapa? Milik Tuhan. Anak-anak tuh milik Tuhan. Anak bukan proyek. Anak bukan alat pembuktian keberhasilanmu. Anak bukan yang harus menanggung cita-citamu yang gak kesampaian itu loh. Mungkin ada saudara di sini
Yang papanya dulu gagal jadi dokter. Gak lolos, gak dapet tuh. Mau masuk ke dokteran, udah usaha, gak dapet. Akhirnya ganti haluan. Terus karena cita-citanya gak kesampaian, anaknya dipaksain harus sekolah kedokteran. Nanggung cita-cita bapaknya. Mungkin ada yang pengen jadi polisi dulu, gak kesampaian. Tanggung harus masuk. Padahal anaknya punya panggilan lain dalam hidupnya. Padahal Tuhan menuliskan, melukiskan yang lain buat anakmu. Tapi kita paksain dia menanggung cita-cita kita yang gak kesampaian. Mohon maaf saya harus ngomong gini. Izinkan saya dari mimbar yang kudus ini dengan otoritas dari Tuhan Yesus ngomong ini. Orang tua harus bertobat dulu sebelum nuntut. Orang tua harus bertobat dulu sebelum nuntut. Jangan kita suruh anak kita berdoa. Berdoa dong kamu, pelayanan dong kamu. Minggu goler-goleran aja di rumah. Tapi bapaknya ngomong sambil main gaplek di perempatan. Atau kita bilang, kita marah anak kita yang kecil. Anak kita berantem sama adiknya. Pak, gampar. Gak boleh pukul adik. Tapi ketika papa mamanya berantem, dia lihat papanya pukul mamanya. Tahu kita suruh dia, jangan, kamu tuh ya udah anak remaja, kamu hati-hati kamu dalam pergaulan. Jangan suka nongkrong-nongkrong, pulang-pulang tengah malam. Jangan aneh-aneh kamu. Tapi yang dia lihat, mamanya pulang malam, mabok-mabokan, orang tuanya dia lihat bapaknya ngomong gitu sambil minum bir. Orang tua harus bertobat dulu. Pak, bapak-bapak, ingat gak 2 minggu yang lalu kita bahas soal husband, kita bilang apa? Husband is a leader. A husband has to be pastor in their home. Menjadi pastor, menjadi imam dalam rumah tangga mereka, dalam rumah tangganya. Pimpin mesbah keluarga, Pak. Pimpin mesbah keluarga. Buat aturan, Pak. Bapak take action duluan, Pak. Ambil alih duluan. Take action. Ayo kita kumpul. Jumat malam papa tunggu di rumah. Kumpul kita semua. Ngapain, Pak? Ibadah kita. Mungkin kamu kayak, bapak gue gila kali ya tiba-tiba ngajakin ibadah ya. Tumben-tumbenan kemasukan apa bapak gue. Terus anaknya cecetan kan. Bapak lu kenapa? Kenapa emang? Lalu gak dibilangin? Kagak. Kenapa? Tiba-tiba dia bilang hari Jumat kita suruh kumpul di rumahnya. Ngapain? Ibadah. Hah? Kenapa sih papa? Sakit kali dia. Ih gue deg-degan lu. Sangka bapaknya kenapa-napa gitu kan. Tanda-tanda kan. Sakit kali dia. Enggak. Take action, Pak. Bangun mesbah keluarga. Sebelum terlambat. Bangun mesbah keluarga. Anak butuh orang tua yang deket sama Tuhan. Daripada orang tua yang selalu benar. Karena orang tua gak mungkin selalu benar. Gak mungkin. Tapi anak butuh orang tua yang selalu deket sama Tuhan. Orang tua gak selalu benar, anak juga gak selalu salah, Pak, Bu. Anakmu gak selalu salah. Sadari itu, bahwa kamu juga gak selalu benar. Kita jadi ibu, jadi ayah juga gak selalu benar kok. Kadang-kadang tuh orang tua gak mau belajar dari anak gitu loh. Kadang-kadang orang tua tuh cuma minta anak tuh dengerin orang tuanya. Tapi orang tua keras hati, terlalu sombong. Terlalu angkuh untuk mau merendahkan hatinya dan belajar dari anak-anaknya. Belajar dari pola apa yang dibentuk sama anak-anaknya untuk melihat kenapa ya anak-anak saya kayak begini. Ayat yang tadi kita baca, Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Bilang apa? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Siapa yang duluan berbalik? Bapak-bapak. Bicara soal orang tua duluan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Banyak orang tua belum siap. Apa maksudnya? Mereka belum siap jadi orang tua. Lukanya belum beres. Traumanya belum selesai. Inner childnya belum sembuh. Tapi udah punya anak. Yang repotnya, lukanya dia bawa ke anaknya. Amanda yang kecil, Gene yang suruh nanggung. Ngerti gak maksudnya? Amanda yang kecil, yang mungkin kehilangan, yang mungkin merasa kesepian, yang mungkin merasa kekurangan dan lain-lain. Saya tanggungkan kepada Gene yang harus nanggung itu. Amanda kecil muncul dalam wujud Amanda yang sudah besar ini. Boleh tampilin gambarnya yuk. Saudara mungkin pernah lihat gambar ini nih.
Yang mirip serupa kayak gini. Mungkin ada yang dari kakeknya, didikan VOC ya kan? Oh bukan VOC, Romusa. Romusa bukan VOC lagi. Yang mungkin ya pada masa 50-60 tahun yang lalu sebuah hal yang wajar gitu. Pukul, gesper, lempar. Di apa tuh saya pernah dengar kalau apa namanya? Kalau salah gitu ya, ditaruh di tiang listrik depan rumahnya, nggak pakai baju gitu, cuma pakai celana dalam doang, dihukum begitu biar semua orang lihat, dipermalukan depan orang-orang, depan tetangganya. Kehidupan bertetangga zaman dulu sama zaman sekarang kan beda kan? Zaman dulu kan tetangga kan kayak gede banget tuh berita gitu kalau di tetangga terjadi apa-apa gitu. Kemudian dia turunin ke anaknya. Dasar kamu mungkin yang dulu papa kita kepada papa kita. Papa kita kena didikan itu tuh. Saya nggak nyalahin generasi yang sebelumnya. Mungkin mereka nggak ngerti. Mereka belum ngerti. Pembahasan mengenai ini masih nggak ada yang bahas, nggak ada yang bahas. Mereka juga baru pertama kali jadi orang tua. Mungkin mereka nggak ngerti. Turunin ke papa kita. Papa kita juga nggak ngerti. Turunin ke kita. Berapa banyak dari kita yang masa kecilnya juga kena makian. Kena amarah, kena pelampiasan emosi. Ditinggal, kesepian. Ngerasa kayak kamu kan udah gede urus sendirilah. Padahal anaknya masih 4 tahun. Gak hadir. Papanya pergi, selingkuh. Pergi, menikah lagi. Tinggalin mamanya sendirian harus kerja keras, nangis di rumah. Kabar baiknya, setiap saudara di tempat ini, berapapun usiamu, saya gak peduli berapapun usiamu, apapun statusmu hari ini, I don't care. Tapi hari ini setiap saudara yang punya telinga mendengar kebenaran firman Tuhan, jadi generasi yang di sini nih. Undang Tuhan Yesus hadir dalam keluargamu, minta kasih karunia-Nya yang besar, memutuskan segala kutuk itu, supaya gak turun lagi ke anakmu. Jangan turun ke anakmu. Jangan turun ke anakmu. Tahu kan rasanya waktu kecil dimaki kayak apa? Tahu kan rasanya waktu kecil gak dimengerti kayak apa? Tahu kan rasanya waktu kecil kebutuhanmu gak didengar kayak apa? Tahu kan rasanya? Masa tega sih bikin anakmu menanggung itu? Kamu udah tahu rasa gak enaknya Pak? Ibu gak tahu Bu rasa gak enaknya Bu? Tegakah membuat anak yang kamu lahirkan merasakan apa yang kamu rasakan dulu waktu kecil? Tega emang. Kan tahu gak enaknya. Kan tahu sakitnya. Kan inget momen kamu harus nangis sendirian di kamar gak ada yang lihat. Mau lihat anakmu kayak gitu waktu kecil, di saat di usia mereka sekarang. Hari ini saudara yang dengar firman, saya ajak saudara undang Tuhan Yesus dalam hidupmu. Minta dia putusin. Proclaim. Berhenti di saya. Stop di saya. Saya tahu rasanya kehilangan papa. Saya tahu rasanya kesepian. Saya tahu rasanya gak dimengerti. Saya tahu rasanya dipukul. Saya tahu rasanya dimaki. Saya tahu rasanya rumah bukan tempat yang aman buat saya. Hari ini saya ambil keputusan berhenti di saya. Anak saya tidak akan merasakan apa yang saya rasakan. Mulai dengan ngucapin kata-kata yang baik. I love you. Kalau dulu waktu kecil. Kalau dulu saya pakai nama saya aja deh. Kalau dulu Amanda kecil gak pernah dengar kata-kata I love you dari papa mama saya akan pastikan Gene dan Joy mendengar kata-kata I love you dari papa mamanya. Kalau dulu, kembali lagi saya pakai nama saya aja deh. Saudara boleh pakai namamu masing-masing. Kalau dulu Amanda yang kecil merasakan sakitnya dimaki sama orang tua, saya akan pastikan Gene dan Joy tidak akan merasakan sakit itu. Kalau dulu saudara, engkau yang kecil, kecilmu, dirimu yang kecil, merasakan kesepian, gak ada yang ngerti, ketakutan di rumah bukan tempat yang aman. Pastikan hari ini anak-anakmu tidak merasakan rumah yang tidak aman itu. Pastikan anak-anakmu hari ini punya rumah yang aman. Amin. Kalau Maleakhi bilang tentang hati yang berbalik, berarti selama ini ada arah hati yang salah. Benar gak? Benar gak? Apa sih arah hati yang salah? Ini nih. Ego pada diri sendiri, penuh trauma, penuh marah, kepahitan. Hari ini minta sama Tuhan agar sikap hati itu berbalik. Jadi penuh belas kasihan, penuh pengampunan, dan fokus pada bagaimana Yesus mengasihi kita. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya,
kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Lihat deh bagaimana Yesus mengasihi kita. Murah hati, panjang sabar, lapang hati. Pengen kan anak-anakmu merasakan kasih Tuhan melalui hidupmu? Saya masuk poin yang kedua dulu yuk, diem banget tapi saya hening banget nih gereja nih. Poin yang kedua, connect before you correct. Relationship dulu, baru teguran. Bukan berarti negur anak gak boleh, itu juga salah, itu juga salah. Saudara tahu gak potongan khotbah saya yang kemarin tuh yang 2 menit sekian itu tuh. Banyak orang tua, saya merasa sih itu orang tua ya. Banyak orang tua yang bilang, ya anak kan mesti dididik, ntar dulu dong dengerin khotbahnya dulu lengkap dong. Banyak tuh orang-orang tuh, kenapa sih dari potongan khotbah nih, 1 menit, 2 menit. Nih ya, ini saya gak bohong nih, bilang begini nih. Pendeta baru ini, kalau khotbah gak pernah pakai ayat Alkitab ya. Isinya ngomong doang. 1 menit bos, potongan video 1-2 menit. Kalau pakai ayat Alkitab, habis durasinya. Makanya dengerin lengkapnya. Saudara kalau lihat kayak gitu, komen dong. Komen dong, makanya datang gitu. Full dengerin. Connect before you correct. Banyak orang bilang gini, anak kan tapi harus dididik. Kalau nggak jadi anak kurang ajar, siapa yang bilang anak nggak boleh dididik? Nggak ada yang ngomong anak nggak boleh dididik. Nggak ada yang bilang anak nggak boleh ditegur. Tuhan aja ngomong kok, barang siapa ku kasihi, iya, ku tegur dan ku hajar, kata Tuhan. Tapi yang mau saya bilang gini loh, bagaimana caramu menegur anakmu? Anakmu ngerti nggak kalau itu didikan? Atau yang ditangkap sama anakmu itu makian? Atau yang ditangkap sama anakmu, kamu gak peduli, kamu kasar, kamu marah, kamu membenci dia. Makanya sebelum mendidik, sebelum menegur, terkoneksi dulu hatinya. Nyambung dulu relationship-nya. Relationship-nya baik dulu, baru bisa negur. Pastor Andy Stanley bilang begini, rules without relationship leads to rebellion. Banyak kan aturan, tanpa di relationship yang kuat, ujung-ujungnya jadi pemberontakan. Banyak anak memberontak tuh bukan karena gak suka sama aturannya, tapi karena gak merasa dimengerti. Banyak orang tua marah dulu kalau nilai jelek. Lihat dari perilakunya aja dulu. Nilai jelek, ulangan dapat 4. Kenapa kamu dapat 4? Mama sekolahan kamu mahal-mahal, bukan buat dapat ulangan dapat 4. Tanya dulu kenapa. Kamu gak belajar. Saya tahu emosi sih, emang emosi. Saya bilang gini sama Gene. Gene mama gak nuntut kamu, gak meminta Gene untuk semua mata pelajaran bagus dan Gene menguasai semuanya. Kenapa? Iya orang saya aja gak menguasai semuanya kok. Saya waktu sekolah tuh seneng pelajaran saya tuh yang bagus tuh kayak sejarah, bahasa Inggris, geografi gitu-gitu. Suruh kimia, makasih. Saya aja gak menguasai semua. Masa saya nuntut anak saya untuk menguasai semua sih? Ntar kalau dilihat nilai rapot saya gimana? Lah, mama suruh kimia bagus, dia aja kimia dapat segini nilainya. Tapi yang saya bilang sama Gene apa? Tapi kamu jangan males. Kalau males gak ada cerita. Gak ada cerita. Kalau ulangan jelek karena males, gak ada cerita. Saya sita handphone. Tapi kalau memang itu bukan panggilannya, bukan bakatnya, tapi dia belajar, dia berusaha, ya udah. Kadang orang tua kan maunya nuntut doang. Terus kasih label sama anak. Menghakimi dulu kalau anak gagal. Tanpa mau ngerti kenapa, what happened, what do you feel. Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apa maksud tawar hati? Demotivasi, hilang harapan, dingin. Gak merasa terkoneksi sama orang tuanya. Saya mau tanya, ada gak di sini anak-anak yang ngerasa hatinya jauh sama orang tuanya? Gak apa-apa, gak usah angkat tangan. Mungkin orang tuanya di samping kali. Mungkin papanya di sampingnya kali. Mungkin mamanya dari samping udah cubit di pinggangnya nih. Jangan angkat tangan loh ya, jangan angkat tangan. Berapa banyak dari kita yang mungkin ngerasa dingin. Ya tahu orang tua sih, tapi gak bisa cerita. Tadi saya baru ngobrol sama teman saya. Ada temennya. Ketika dia cerita, tuh si Manda tuh deket banget sama mamanya.
Dia segala cerita sama mamanya. Iya memang, saya segala-gala cerita sama mama saya. Sampai saudara saya kalau misalnya ada apa-apa nih. Orang pertama, misalnya saya ada ngalamin sesuatu atau dengar sesuatu. Orang pertama yang muncul di kepala saya, gue mau pulang ke rumah, gue mau ceritain sama mama. Sampai saya tuh sering ngomongin sama mama saya. Makanya mama panjang umur. Aku gak punya teman cerita selain mama soalnya. Saya tuh deket banget sama mama saya. Segala-gala saya ceritain sama mama saya. Dari yang gak penting sampai gak penting. Karena kita ngejulit bareng. Kadang kita fangirling bareng, kita nonton Korea bareng-bareng, kita ngeliat di Canguk muncul, ih Manda cakep banget ya Manda ya, iya mah cakep banget ya Maya. Saya bisa kayak gitu sama mama saya, fangirling bareng. Tapi teman saya bilang, temannya dia ketika dikasih tahu Manda gitu, kok bisa sih? Gue gak bisa sama nyokap gue gitu. Gue denger nyokap gue ngelucu, buat gue gak lucu. Gue lihat nyokap gue ngomong apa, buat gue kayak apaan sih mah diem deh. Bukankah ada anak-anak yang seperti itu? Tawar hatinya. Kan lucu. Kalau engkau mungkin bos di kantor. Ngerti kan tips-tips leadership kan? Ilmu-ilmu leadership kan? Kalau anak buahmu di kantor bikin salah. Tanyakan kenapa. Cari tahu alasannya dulu sebelum menegur dia. Panggil 4 mata. Oh sama bawahan hebat ya. Tapi sama anak gampar. Gak sabaran. Di kantor bos yang hebat, pemimpin yang hebat. Di rumah, anakmu ngelihat kayak gue mendingan jadi karyawan bapak gue dah. Karyawan bapak gue lebih baik, bapak gue lebih baik sama karyawan daripada sama gue. Sama karyawan yang lebih sabar, ngomong lebih pelan-pelan, lebih halus. Hebat dia kalau di kantor. Di rumah, ampun, monster. Anak tuh bukan samsaknya orang tua buat jadi emosi, buat dilampiasin. Tadi kan kita baca ayatnya. Anak adalah miliknya Tuhan. Orang bukan punya kita kok. Orang kita dititipin kok. Kita diminta untuk stewardship kepada anak-anak kita. Bukan milik kita. Ketika kita menyadari bahwa anak adalah miliknya Tuhan, respon kita sama anak akan berubah. Pasti berubah. Karena kita sadar dia bukan milik kita, dia milik Tuhan. Ntar kalau bosnya nanya sama kita, apa yang kamu perbuat sama milik pusakaku? What have you done kepada milik pusakaku? Mau ngomong apa kita Pak? Mau ngomong apa kita Bu? Makanya firman Tuhan bilang, janganlah sakiti hati anakmu. Sering-sering bilang I love you Pak ke anak Pak. Apalagi anakmu perempuan. Sering-sering bilang papa sayang sama kamu. Sering-sering ajak ngedate berdua Pak. Kalau anakmu usia remaja 10, 11, 12, 13. Gak usah ajak mamanya. Tapi ajak anaknya biar aman. Anak laporin ke mamanya. Mata-matanya mama adalah anak. Ajak ngedate anakmu Pak. Ajak ngedate, ngopi bareng yuk sama papa yuk. Ngedate sama papa yuk. Taruh handphonemu. Ngobrol sama dia. Gimana di sekolah? Ada cowok yang deketin kamu gak? Kita sosok galak aja walaupun kita sebel kan, emosi kan. Siapa yang deketin kamu? Gantengan mana sama papa? Biar anakmu tuh gak norak gitu loh. Kalau ketemu laki-laki yang gitu deh. Dia tuh gak norak gitu. Baru dibilang kamu cantik banget, I love you. Kayak langsung kayak umbi-umbian gitu dia. Biar gak norak gitu loh. Ketika dia bilang kayak I love you, mau gak kamu jadi pacarku? Anakmu tuh tahu kayak udah diem deh, jangan banyak ngomong. Karena kenapa? Karena dia tahu cinta dari papanya. Tangki cintanya tuh penuh. Kalau kata anak Gen Z tuh tangki cintanya penuh gitu. Tangki cintanya full. Dari mana? Dari papanya. Jadi dia gak nyari di luar. Gak jadi anak perempuan yang norak, yang lenjeh gitu. Ada istilah lanangan gitu. Anak perempuan yang lanangan, yang aku gak bisa sendiri. Sebel kan lihat anak-anak kayak gitu kan. Terus kamu mau anakmu jadi anak perempuan kayak begitu? Koneksi dulu. Pastikan anakmu tahu bahwa kamu mengasihi dia. Saudara ingat waktu dalam perumpamaan anak yang hilang? Seancur-ancurnya anaknya, kurang ajarnya anaknya. Ketika dia pergi ninggalin papanya, ujung-ujungnya dia kembali kepada papanya. Tahu kenapa dia kembali kepada papanya? Karena dia tahu papanya benar-benar mengasihi dia. Sehancur apapun, serusak apapun, segagal apapun, dia tahu papanya adalah safe place buat dia. Adalah tempat yang aman buat dia. Sama seperti kita kepada Tuhan. Kenapa saudara bela-belain datang? Hujan-hujan,
Abis Sincia kemarin, mungkin masih ngabisin kue keranjang di rumah. Oh enggak, di Bekasi enggak berlaku itu ya. Kenapa saudara bela-belain datang ke gereja? Karena saudara tahu kan, ada pribadi yang mau sebobrok apapun, sehancur apapun kamu, dia tetap menerima kamu dengan apa adanya. Dia yang tetap menyediakan segala keperluanmu, dia yang mendampingimu, dia yang setia sama kamu, dia yang menghapus air matamu, dia yang menegakkan kepalamu. Makanya kau datang ke gereja, kau datang, kau bela-belain, mungkin kau naik angkot, mungkin kau pesen Grab, mungkin harus keluarin biaya ongkos untuk datang ke gereja. Why? Because you know your dad loves you. Your God loves you. Sekarang apakah anak-anak kita melihat Yesus dalam kita? Apakah kita menjadi tempat yang aman buat anak-anak kita? Ketika dia mau gue patah hati lagi. Tahu sih, mama udah bilang jangan pacaran sama dia. Tapi gue salah lagi. Gue ngikutin, melodi cinta anak muda. Terus gagal, cowoknya pergi, ngaco, pergi dengan perempuan lain, manfaatin dia dan lain-lain. Dia tahu pulang ke rumah, Mom, you were right. Mama bener. Dia brengsek. Kita jadi orang tua, makanya apa gue bilang. Tapi setidaknya anak ngomong, cerita, bilang. Setidaknya anak tahu tempat pulangnya adalah kepada orang tuanya. Connect before you correct. Saya ada sedikit, kita belajar dikit aja, dikit-dikit. Saya juga, ini saya bukan dokter, saya bukan psikolog, tapi saya pelajari ini saudara. Boleh tampilin gambarnya? Otak manusia ada namanya prefrontal cortex. Susah namanya, itulah pokoknya. Si cortex itulah. Prefrontal cortex ini adalah pusat logikanya manusia, pusat nalar. Pusat nalarnya manusia. Dan ada bagian lain dari otak namanya amigdala yang ada di bagian dalam. Tuh, di bagian dalam tuh, lihat deh tuh, di bagian dalamnya otak. Namanya amigdala. Ini istilahnya adalah otak primitifnya manusia, yang instinktif. Yang insting, yang respon emosi lah, pusat emosinya manusia, itu namanya amigdala. Nah, anak kecil tantrum, anak bocah, anak kecil tantrum, itu karena prefrontal cortexnya belum bertumbuh dengan sempurna. Prefrontal cortex baru bertumbuh kembang sempurna, baru berkembang sempurna pada posisi sempurnanya itu di umur 25 tahun. Jadi anak-anak kalau tantrum, diajak ngomong, kamu ngerti gak mau bilang apa? Kamu dengerin mama ya, ini aturannya. Anak gak akan ngerti. Dia gak akan ngerti, dia belum bisa melogikakan, belum bisa menalarkan. Yang dia tangkap dari orang tuanya, mama benci sama aku, mama teriakin aku, mama adalah monster yang tiba-tiba, loh kok suaranya kenceng banget, I cannot handle this. Aku gak bisa ini, dengan suaranya mama, nadanya begitu, mukanya marah, ini gak aman. Saudara mau ngomong panjang kali lebar, anak gak akan ngerti. Karena emang otaknya belum mampu untuk menerima itu. Makanya kalau anak tantrum, biarin. Namanya anak-anak, kalau bapaknya yang tantrum, belum bertumbuh sempurna. Kalau anak tantrum, gini loh. Makanya anak yang lagi marah, lagi tantrum, yang take over dirinya adalah amigdalanya. Yang take overnya adalah amigdalanya. Makanya percuma untuk dibentak-bentak, karena dia gak ngerti. Yang dia tangkap cuman, Mama papa bukan pribadi yang aman buat aku. Mama papa pribadi yang menakutkan buat aku. I have to protect myself dari papa mama. Makanya kalau saudara perhatiin, saya tuh suka bilang gini sama Pastor Gideon. Karena saya banyak-banyak belajarin soal ini. Saya bilang, kalau Gene, Joe lagi berantem, kita mau marahin kayak apa juga percuma. Kamu mau dilihat Gene sama Joe sebagai papa yang kayak gimana? Kalau mau jadi papa tempat yang aman, biarin dia selesai dengan emosinya. Setelah dia tenang, amigdalanya tenang, baru kita bisa ajak ngomong. Baru masukin tegur, baru masukin nilai-nilai di situ. Supaya apa? Supaya otaknya anak gak merekam yang tadi tuh. Papa monster, mama monster, mereka bukan tempat yang aman, mereka benci aku, mereka marah sama aku, mereka tidak menerima aku, mereka menolak aku selalu salah di mata mereka. Dan celakanya itu direkam di memorinya anak. Yang bertumbuh sampai dia besar, yang menjadi landasan perilaku-perilakunya di usia remaja. Kalau anak remaja punya masalah perilaku, yang kadang kebawa sampai dewasa. Jangan-jangan ada trauma masa kecil yang gak beres itu tuh tadi. Jangan keburu nyesel kalau nanti gak ada kesempatan lagi. Mumpung masih ada waktu Pak, Bu. Mungkin saudara berpikir, udah terlambat, anak saya udah terlanjur gede-gede. No. Selama Tuhan masih kasih waktu,
Selama Tuhan masih kasih kesempatan, ayo mulai. Ayo mulai. Yang ketiga, yang terakhir. Model the gospel at home. Tunjukkan Injil sebelum mengajarkannya. Pernah dengar istilah ini enggak? Children see, children do. Anak melihat, anak lakuin. Anak lihat, anak lakuin. Kita nggak bisa memaksa anak mengasihi Tuhan, tapi kita bisa menciptakan lingkungan di mana mereka melihat kasih Tuhan nyata. Anak tuh nangkep gini. Yang ditangkap sama anak, bagaimana kita bereaksi saat marah. Bagaimana kita bicara kepada pasangan. Bagaimana ketika kita menghadapi tekanan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Boleh tampilin gambarnya nggak? Saudara familiar nggak sama kayak gini nih? Papa yang tukang marah-marah, yang abusive, yang emosional. Anaknya lihat, oh berarti kalau perempuan lagi cerewet, maki aja, pukul aja. Sehingga dia lihat teman sekolahnya cerewet, yang dia tahu, di rumah sih kalau ada yang cerewet gini digampar ya. Gampar temannya. Tapi rumah yang dia lihat papanya penuh kasih, penuh cinta. Bagaimana mereka menghandle, berdoa bareng, merayakan ulang tahun bersama-sama dengan sukacita. Anaknya akan niru hal yang sama. Children see, children do. Saudara pengen anak-anakmu kayak gimana? Kamu versi mana yang pengen ditiru oleh anak-anakmu? Ada nih, saya pernah dengar ada orang ngomong gini. Atau saya baca kutipan gitu, saya lupa deh. Dia ngomong gini, ya saya memang bukan suami yang baik, tapi saya ayah yang baik. Pertanyaan saya, gimana ceritanya jadi ayah yang baik sih? Kalau yang dia lihat, bapaknya pukul mamanya. Gimana ceritanya jadi ayah yang baik sih? Kalau yang dia lihat, bapaknya mabok-mabokan. Gimana cerita jadi ayah yang baik sih kalau yang dia lihat, bapaknya pulang, gak pernah bawa apa-apa, mamanya susah, gak pernah dikasih uang sama bapaknya. Terus gak boleh ngapa-ngapain, diem di rumah, masak, nyuci, nyapu, ngepel. Itu istri, apa pekerja? Saya sih jujur saya gak setuju dengan kata-kata, menurut keyakinan saya, seorang ayah yang baik harus terlebih dahulu jadi suami yang baik. Amin. Seorang ayah yang baik harus terlebih dahulu menjadi suami yang baik. Lihat deh, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab, 2 Timotius 1 yang kelima, ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Ini adalah surat Paulus kepada anak rohaninya, namanya Timotius. Paulus bilang gini sama Timotius, imanmu pertama-tama hidup dari generasi di atasnya, 2 generasi di atasnya. Neneknya, Lois. Dan juga hidup dalam, berarti kan diturunkan kan? Berarti ada pengajaran yang diturunkan kan? Dari Lois, dari Eunike, kemudian turunlah kepada Timotius. Parenting adalah sebuah proses yang panjang Pak Bu. Parenting itu bukan bicara soal anak sampai usia balita masuk sekolah, that's it, selesai. Saya mau tanya, saya udah nikah nih saudara nih. Kalau ada apa-apa, saya masih cari mama saya. Pastor Gideon masih cari mamanya untuk goler-goleran, manja-manjaan sama mamanya. Kenapa nak? Masih diusap-usap kayak anak kecil gitu. Nyampe rumah mama, itu udah pasti kayak bocah lagi. Udah makan belum kamu? Mau makan apa? Pastor Gideon duduk depan TV, mamanya ambilin piring, kasih telur, kasih kecap, mau minum apa nak? Parenting is a long process. Proses yang panjang, bukan hanya berarti anak udah nikah, udah selesai tugas saya sebagai orang tua. Nih di sini ada papa mamanya Kak Ocha yang tadi WL. Bener nggak Amang, Inang? Udah sampai begini, udah sampai punya cucu, udah sampai anaknya tadi di sini jejingkrakan di sini. Tetap jalanin sebagai orang tua, parenting pasti akan tetap nanya, gimana suamimu itu? Aman dia, ada suaminya di sampingnya. Baik dia sama kau. Kasih tahu sama bapak ya, kalau dia macam-macam sama kau ya. Kutumbuk dia. Ya kan? Parenting is a long process. Sekarang pertanyaannya, apakah anak-anakmu melihat Kristus di dalammu? Apakah anak-anakmu merasakan kasih Kristus di dalammu?
Apakah anak-anakmu merasakan bahwa my mom and dad adalah perpanjangan tangannya Tuhan buat saya? Kalau nggak ada mereka, saya nggak kenal Tuhan. Apakah engkau mewariskan iman kepada anak-anakmu? Warisan terbaik, bukan tanah, bukan rumah, bukan jabatan, bukan emas, nimbun emas gitu kan. Kemarin pada sibuk beli emas kan. No, it's not that. Warisan terbaik adalah iman kepada anak-anakmu. Buat dia tahu bahwa papa mama one day akan pergi ninggalin kamu. Papa mama one day akan dipanggil Tuhan, kamu akan kuburin papa mama. Tapi satu yang papa mama doakan dan minta sama Tuhan. Sekalipun papa mama gak ada, kamu tahu bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kamu. Amin. That's the best inheritance. Warisan terbaik adalah iman. Si Timotius gak datang serta-merta gitu loh. Ada proses dari neneknya turun ke mamanya ngajarin kepada anaknya. Makanya dalam Ulangan 6 dikatakan apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya. Apabila engkau duduk, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau. Ini bicara buat siapa? Kepada siapa berarti? Bukan kepada umbi-umbian kan ayat ini kan? Tapi kepada orang tua. Ayat ini ngomong kepada orang tua, haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu. Wariskan, ajarin. Firman Tuhan tuh bukan pajangan di tembok. Firman Tuhan tuh bukan ayat tuh tuliskan. Kalau rumah orang Kristen ada Last Supper kan? Ada lukisan perjamuan terakhir kan? Baik lukisan, mau foto kek, mau printan kek. Sama ulos bawahnya biasanya. Atasnya perjamuan, bawahnya ulos. Horas. Tahuan tuh. Rumah orang Ambon pasti. Firman Tuhan bukan pajangan di tembok. Bukan selipan Alkitab. Firman Tuhan tuh hidup dan adalah sebuah warisan buat anak. Amin. Sebenarnya bahan saya masih banyak saudara. Cuman kita udah habis waktunya saudara sekalian. Saya akan tutup dengan ini. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Tuhan gak bilang anak-anak manjain aja, udah jangan dididik, jangan bikin sakit hati, udah jangan dimarahin. No, ayat firman Tuhan bilang didiklah mereka. Tapi dalam apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya didikanmu, ajaranmu gak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang kamu ajarkan, bagaimana kamu mengajarkannya, gak boleh menyimpang dari ajaran dan nasihat Tuhan. Gak pakai kekerasan, gak yang membangkitkan amarah sakit hati. Tapi harus dididik. Harus diajar. Kenapa harus dididik, harus diajar? Karena anak adalah milik Tuhan. Kita dikasih tanggung jawab. Makanya jadi orang tua yang bertanggung jawab juga artinya didik anakmu. Sekolahin yang benar. Perhatikan apakah dia sehat atau enggak. Kamu kasih makan apa buat anak-anakmu. Ngajarin apa ke mereka. Artinya juga bertanggung jawab. Bukan berarti kata Pastor Manda kita gak boleh nyakitin anak. Ya udah biar aja digelar aja gitu kayak anak itik terserah mau kemana gitu. Itu juga gak bertanggung jawab namanya. Itu artinya orang tua yang tidak bertanggung jawab atas milik pusakanya Tuhan. Bertanggung jawab artinya ajarin mereka dalam didikan dan nasihat tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Ajar mereka, bimbing mereka menemukan panggilan mereka dalam hidupnya. Apa sih panggilan Tuhan, rencana mereka dalam hidupnya? Saya akan tutup dengan ini. Anak-anak muda, dengar baik. Yang belum nikah mana yang belum nikah? Yang belum nikah. Nah, ada yang datang sama pacarnya nggak? Di sampingmu nggak pacarnya? Kalau khotbah saya, kalau datang ke ibadah saya jangan sama pacar deh, jangan. Putus nanti. Beneran asli. Udah ada beberapa yang DM gitu soalnya. Orang tua nggak bisa milih, anak tidak bisa memilih orang tuanya. Tapi kamu bisa pilihin siapa papa, siapa mama untuk anak-anakmu. Anak gak bisa milih papa mamanya gimana. Anak gak bisa milih, aku gak mau papa yang tukang mukulin. Gak bisa. Tapi anak perempuan, kita perempuan bisa pilihin laki-laki apa yang akan menjadi papanya anak kita. Kamu laki-laki bisa pilihin buat anakmu. Perempuan apa, seperti apa yang akan menjadi mama dari anak-anakmu. Cewek-cewek. Kalau udah tahu nih lagi pacaran nih. Pacarmu tukang mukulin, tukang maki. Mungkin kamu bisa dimaki sama dia. Mungkin kamu ya itulah.
Untuk terima-terima aja dimaki gitu, kayak nggak apa-apa, aku mencintai dia. Enggak kok, dia baik sebenarnya, cuma lagi emosi aja. Emang aku juga yang salah sih. Mungkin kamu bisa tahan dimaki sama pacarmu, tapi emang kamu bisa lihat anakmu dimaki sama bapaknya? Tahan emang? Bisa. Terus kamu mau sosokan, Pak jangan sakiti anak kita Pak. Diam kamu Pak, ikutan digampar juga kan? Bisa emang, kuat, tega. Kalau udah tahu, tukang bohong, lagi pacaran aja udah pergi dengan sahabatmu. Oh. Kamu mau anakmu punya papa yang pergi dengan perempuan lain, mau? Hati-hati, kamu jatuh cinta sama siapa. Kalau ada yang datang sama pacarmu, biarin aja, ngapa, doain aja deh, biarin. Biar dia tahu kamu mendoakan apakah kamu orang yang tepat atau bukan. Tantangin aja. Kalau kamu datang dengan pacarmu, bilang, habis dari sini aku akan doain apakah kamu adalah ayah yang tepat untuk anakku nanti. Bilang. Prepare your children, the next generation. Iblis tuh bekerjanya generasi loh. Iblis bekerjanya generasi. Dia prepare tuh, biarin aja papa mamanya gereja, it's okay, biarin. Anaknya kita embat. Terus kalau kita udah tahu modus operandinya iblis, bekerjanya pakai generasi begitu, terus kita biarinin generasi di bawah kita aur-auran. Tega kita. Tinggalin luka dalam hidup mereka. Jadi luka yang menganga, jadi makanan iblis untuk masuk tuh. Ajaran-ajaran dunia yang masuk. Healing-healingnya dunia, tahu nggak healing-healingnya dunia tuh? Banyak anak-anak Kristen bisa pergi keluar kota, cari healingnya pakai kepercayaan lain. Iya. Ada anak-anak Kristen, anak-anak pelayanan lagi. Healing, metode penyembuhan luka masa lalu. Pergi keluar kota, pakai ajaran kepercayaan lain untuk healing. Kan konyol. Emang di gereja nggak? Ini masuk firman Tuhan masuk ke kuping gitu. Bahwa Tuhanlah penyembuhmu. Engkau Tuhan penyembuhku. Dinyanyiin doang sih. Cari kesembuhan dari tempat lain. Dari ajaran-ajaran dunia. Dari roh-roh penyesat. Bukan carinya kepada Yesus. Apa yang mau kamu ajarin ke anak-anakmu? Warisan apa yang mau kamu tinggalin ke anak-anakmu? Sebagai penutup, Robert Fulghum bilang begini, don't worry that children never listen to you. Worry that they are always watching you. Teman-teman musik boleh siap-siap yuk. Worry that they are always watching you. Mungkin ada saudara di sini dengar, udah terlambat pastor. Papa mama saya udah gak ada. Udah terlambat. Tapi saya masih nanggung luka dari papa mama saya. Hari ini saya mau bilang, sekalipun mungkin papa mamamu udah gak ada, tapi engkau masih menanggung itu. Putusin untuk mengampuni mereka. Ambil keputusan hari ini untuk mengampuni mereka. Dan ambil keputusan bahwa luka ini harus berhenti di saya. Sembuh di saya, pulih di saya, putus di saya. Saya gak akan warisin luka ini kepada anak-anak saya. Anak-anak saya tidak harus menanggung luka yang saya bawa ini. Dia tidak berhak, dia tidak boleh menanggung luka yang saya punya. Berhenti di saya, putus di saya. Selama engkau gak mengampuni orang tuamu, selama engkau gak rilis pengampunan itu kepada orang tuamu, kamu akan bawa itu terus kepada anak-anakmu. Pasti akan kamu wariskan. Hari ini saya ajak saudara untuk ngampunin orang tuamu. Forgive your parents. Saya katakan, mungkin gak semua dari kita adalah orang tua, tapi setiap kita adalah anak. Kalau ada luka yang orang tuamu tinggalin, ambil keputusan untuk mengampuni mereka hari ini. Jangan cuma capek-capek datang ke gereja, repot-repot datang ke gereja, pulang masih bawa luka yang sama. Ngapain? Sama-sama kita tutup Alkitab kita yuk. Saya minta izin sama tim ESC dan sama Pastor Joe, mungkin agak sedikit telat untuk sesi berikutnya, izin ya, mohon maaf ya. Kita akan tutup serial khotbah mengenai family hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kau yang datang dengan anak-anakmu, boleh peluk anak-anakmu, pegang tangannya. Anak-anak yang datang dengan orang tua, ayo jangan gengsi lah, stop dengan gengsi-gengsimu itulah. Gengsi gak dibawa mati, gengsi gak bikin apa-apa. Peluk anak-anakmu, pegang tangannya. Sama-sama kita mau pulih bareng-bareng yuk.
Sama-sama kita naikkan pujian ini yuk. Lebih dari Bapa di dunia, Kau berikan yang terbaik ya Allah. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Kau tak pernah membuang kami Tuhan. Sama-sama katakan, Kau mengasihiku lebih dari yang mulia. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat biar Tuhan Yesus yang pulihin lukamu hari ini. Biar Tuhan Yesus yang angkat rasa sakitmu hari ini. Sempurna Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari Allah. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu sekalipun. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Kau selalu menyambut setiap kami Tuhan. Engkau selalu menyambutku lebih dari yang dunia tawarkan, lebih dari dunia tawarkan, lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik buat setiap kami Tuhan Yesus. Kau berikan keluarga buat kami, Kau berikan suami kami, Kau berikan istri buat kami, Kau berikan anak-anak kami. Kau tahu yang terbaik buat hidup kami. Sekalipun tidak seorang meninggalkan, sekalipun tak seorang meninggalkanku, Kau tak pernah membuang kami Tuhan. Kau sampaikan
keluarga bergandengan tangan hari ini. Katakan, Kau mengasihi keluarga kami Tuhan. Kau mengasihiku. Ya, Dia mengasihi keluargamu. Dia mengasihi pernikahanmu. Dia mengasihi hidupmu. Ku duka bahkan bisa lebih dari yang ku rasa. Saya nggak tahu apa yang ditinggalkan sama orang tuamu. Saya nggak tahu, mungkin udah sekian lama kau menanggung rasa sakit itu, bahkan mungkin kau udah ngelupain, tapi nggak pernah sembuhin. Hanya dikubur, diabaikan, di silent, tapi nggak pernah kau beresin. Dan ketika kamu punya anak, ternyata luka itu keluar. Luka itu yang mengambil alih, yang merampok hidup anak-anak. Lukamu yang kamu nggak beresin. Jangan pulang dari gereja ini bawa luka yang sama. It's been too long. Udah terlalu lama kamu nanggung luka itu, Pak. Udah terlalu lama kamu nanggung luka itu, Bu. Tuhan kasih anak, Tuhan kasih privilege, karena Tuhan mau kamu jadi perpanjangan kasihnya Tuhan kepada generasi di bawah kita. Supaya generasi di bawah kita mengenal ada kasih yang begitu sempurna, namanya Yesus. Tuhan mau kamu memperkenalkan Yesus kepada anak-anakmu. Sekarang pertanyaannya, apakah anak-anakmu melihat Yesus dalam kamu? Apakah anak-anakmu merasakan Yesus dalam kamu? Kalau mungkin kamu gak ngerasain Yesus dari papa mamamu, jangan kasih beban itu ke anak-anakmu dong. Kamu yang dengar firman hari ini, kamu yang dibebaskan Tuhan hari ini, putusin demi kasih Kristus. Putusin. Bilang, harus stop di saya, berhenti di saya. Saya gak akan bawa luka ini. Yesus yang ada di tengah-tengah saya, Yesus yang udah memulihkan saya gak akan pass on rasa sakit ini kepada anak-anak saya. Saya harus jadi perpanjangan kasih karunia-Nya Yesus buat anak-anak saya. Anak-anak saya harus lihat Yesus melalui saya. Anak-anak saya harus merasakan Yesus mengasihi melalui saya, melalui bagaimana saya memperlakukan dia, bagaimana saya mendidik dia, bagaimana saya mengajar dia, bagaimana saya menegur dia. Bukankah itu yang dilakukan Yesus sama hidupmu? Bukankah dia berbelas kasihan sama hidupmu? Bukankah dia mengampunimu? Bukankah dia panjang sabar sama engkau? Adakah kita memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kita? Atau justru dari kita, anak-anak kita ngerasa, apa itu ke gereja? Apa itu Yesus? Papa selalu ngomongin Yesus, mama selalu ke gereja, tapi buat saya gak melihat Yesus hidup di dalam dia. Kalau mungkin, I don't know, Roh Kudus kasih impresi di hati saya. Ada beberapa mungkin bahkan orang tua di tempat ini yang usianya udah 50-60 tahun, terflashback pada apa yang dialami waktu kecil. Saya lihat ada beberapa orang yang mulai memeluk dirinya sendiri. Ada Yesus. Belum terlambat kok. Belum terlambat. Bukan sebuah kebetulan gereja ini sepanjang bulan dibicara soal keluarga. Karena Tuhan mau pulihin keluarga.
Tuhan mengasihi keluargamu. Tuhan mengasihi pernikahanmu. Tuhan mengasihi anak-anakmu. Dia mau generasi ini jadi generasi yang pulih, yang bebas, yang sembuh. Sembuh, pulih, sembuh. Sembuh. Supaya jangan iblis ambil kesempatan dari luka yang di masa lalu itu. Ketika kamu pulih, hubungan suami dan istri dipulihkan, hubungan orang tua dan anak dipulihkan, keluarga bergandengan tangan bersatu melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sorga bersorak-sorai. Masalah dunia boleh kasih masalah, tapi selama kamu kuat, keluargamu kuat di dalam Tuhan, anak-anakmu kuat di dalam Tuhan, you don't have to worry. Karena kamu tahu anak-anakmu punya Yesus. Karena kamu tahu mau suamimu pergi kerja melaut, dimanapun kerja di luar kota, kamu tahu suamimu ada Yesus. You don't have to worry. You don't have to worry. Selama keluarga ada Yesus di tengah-tengahnya, setiap panggilan yang indah dan mulia digenapi dalam hidupnya. You can live your family to the fullest. Panggilan yang paling indah, yang paling mulia, yang paling penuh panggilannya dalam hidupmu. Hari ini ambil keputusan yuk. Kalau mungkin papa mau, bahkan mungkin udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan. Ngapain masih bawa lukanya? Forgive them. Lepasin pengampunan buat orang tuamu. Lepasin pengampunan buat anak-anak. Mungkin ada orang tua yang sakit hati sama anak-anaknya di tempat ini. Tapi kitab Meleaki bilang, aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Minta Tuhan untuk membalikkan hatimu. Minta Tuhan untuk Tuhan, turn my heart. Kembalikan hatiku, pulihkan hatiku. Aku mengampuni anak-anakku. Anak-anakku pernah menyakiti, anak-anakku pernah meninggalkan aku. Tapi hari ini aku mau mengampuni anak-anakku. Anak-anakku dari Tuhan, anak-anakku milik pusakanya Tuhan. Aku mau mengampuni mereka. Aku mau pulih, aku mau sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
Kami proklaim bahwa keluarga-keluarga dipulihkan hari ini. Pernikahan-pernikahan dipulihkan hari ini. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Anak-anak berbalik kepada bapak-bapak mereka dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga dipulihkan, ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada pemulihan. Ikat setiap keluarga di tempat ini dengan tali kasih-Mu ya Bapak. Kami mematahkan, menghancurkan segala roh perceraian, roh perzinahan, roh percabulan, segala roh-roh kekerasan, trauma di masa lalu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, hari ini keluarga-keluarga dibebaskan, dimenangkan bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah firman-Mu Tuhan Yesus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sebagai respon dari ucapan syukur kami Tuhan Yesus pada firman-Mu pada sore hari ini, kami membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, mampukanlah gereja ini Tuhan untuk mengelola persembahan umat-Mu dengan tepat, dengan benar, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.